Tahu nggak, kalau kita ngomongin pusat produksi rekaman ya, biasanya yang kebayangkan modal miliaran. Terus ada investor atau arsitek akustik yang super mahal. Iya, benar banget. Semuanya harus serba presisi kan? Nah, betul. Tapi, gimana kalau tembok eksklusif itu ternyata dihancurkan sama sekelompok remaja? Hari ini kita bakal ngelakuin eksplorasi mendalam soal sejarah April Studio di Rinjani Radio Depok pas tahun 2004. Ini topik yang seru banget buat dibahas. Pastinya. Misi kita hari ini buat Anda yang mendengarkan, kita mau lihat gimana sih sekelompok anak muda ini bisa ngebangun ekosistem rekaman bener-bener dari nol. Dan harus diingat ya, ini tuh bukan sekedar cerita nostalgia tentang tempat latihan band biasa. Oke, maksudnya gimana tuh? Jadi ini tuh studi kasus nyata soal gimana sebuah komunitas organik bisa terbentuk. Mereka ini nggak punya cetak biru bisnis yang formal sama sekali. Tapi insting bertahan hidup mereka justru yang bikin fondasinya kuat ya buat industri kreatif. Tepat banget. Oke, mari kita mulai dari bentuk fisiknya dulu nih. Coba bayangin tahun 2004. Pembangunannya itu hampir 100% dikerjain pakai tenaga mereka sendiri loh. Iya, sama April Band dan kru mereka. Jadi bener-bener nggak ada tuh yang namanya kontraktor mewah atau semacamnya. Murni kerja keras fisik. Luar biasa sih. Terus soal namanya gimana? Kenapa April Studio? Nah, itu juga lucu. Karena mereka kebingungan cari nama. Dan pengen sekalian promosiin band mereka yang baru berdiri, ya udah dinamain aja April Studio. Masuk akal, sekalian kampanye gitu ya? Betul. Terus masalahnya kan mereka nggak ada anggaran buat bikin pelang nama yang gede atau mewah di luar gedung kan? Jadi mereka bikin identitas itu permanen di dalam ruangan. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Buat Anda bayangin, bukti keberadaan mereka tuh masih bisa dilihat sampai sekarang. Iya, masih ada. Logonya dan tulisan April Band itu dicat, terus dipernis, nyatu langsung sama lantai kayu studionya. Ini tuh ibarat ninggalin cap tangan di semen basah gitu. Bener, semacam klaim teritorial yang permanen atas mimpi mereka ya. Dan secara praktis, lantai yang mereka injak itu jadi kanvas sejarah. Oh iya bener juga. Setiap orang yang masuk pasti nunduk dan lihat nama itu. Cerdik banget kan buat ukuran anak muda zaman segitu? Mereka ngemak biaya iklan luar ruang, tapi bisa ngasih kesan yang nempel banget di ingatan. Oke. Lantainya udah dicat nih, studionya udah jalan. Tapi kan ini Depok di tahun 2004. Belum ada Instagram, belum ada algoritma media sosial yang canggih. Belum ada sama sekali. Nah, gimana caranya musisi lain bisa tahu tempat ini ada, terus yang penting mau datang berkali-kali? Strategi awal mereka nyewain studio ini sebenarnya sederhana banget tapi mematikan. Jadi setiap penyewa itu dapat bonus beberapa gelas air mineral gratis. Lumayan banget tuh buat anak band yang lagi haus. Iya, tapi tunggu dulu. Daya tarik utamanya justru bukan di air minumnya. Oh iya, terus di mana? Di taktik pengumpulan data mereka. Jadi mereka tuh nyediain semacam buku pendataan buat nyatot nomor HP sama alamat band. Wah, niat banget. Terus selain itu, ada papan mading juga. Mading? Majalah dinding maksudnya? Iya, tempat para event organizer atau pembuat acara nempel brosur pertunjukan mereka di situ. Astaga, mikirin soal buku catatan dan mading itu rasanya mereka kayak lagi bikin grup Facebook versi fisik loh. Iya, bener juga. Jauh sebelum Facebook meledak di Indonesia, mereka udah jadi pusat informasi offline buat musisi lokal di sana. Analisis yang menarik tuh. Dengan jadi simpul informasi kayak gitu, mereka tuh secara nggak sadar udah nyiptain ekosistem sendiri. Jadi band-band datang nggak cuma sekedar mau genjreng-genjreng doang ya? Nggak dong, mereka datang buat ngecek jadwal manggung, cari relasi, terus biar tetap terhubung sama, ya, denyut nadi skena musik saat itulah. Mereka ngasih alasan sosial buat pelanggannya terus balik. Tapi tunggu sebentar deh. Ini yang bikin saya lumayan bingung pas baca catatannya. Di sini disebutin kalau pada akhirnya studio ini tuh berevolusi jadi tempat produksi rekaman. Betul, emang berevolusi. Dan bukan cuma buat April Band atau band indie doang loh. Mereka ngelayanin figur publik kayak Arido Roma, Ucok Baba, dan bahkan instansi pemerintah. Iya, emang kedengarannya jauh banget ya lompatannya ya. Pemerintah? Pertanyaan bagus. Jadi gini, lompatan ini tuh nggak terjadi semalaman. Mekanismenya ada di efek jejaring dari para event organizer dan musisi lokal yang kita bahas tadi. Oh, yang sering ngumpul di mading itu. Nah, benar. Ketika ekosistem di mading itu hidup,
Para pekerja kreatif ini kan seiring berjalannya waktu, karirnya juga makin naik kan? Saya mulai paham nih arahnya. Iya, ada yang mulai masuk ke industri televisi, ada yang kerja di pemerintahan, atau bahkan jadi manajer artis nasional. Wow! Jadi, pas orang-orang ini butuh studio rekaman yang bisa diandalin buat proyek gede, mereka langsung ingat sama tempat di mana mereka dulu sering ngumpul. Sepenuhnya benar. Kualitas kerja dan kepercayaan yang dibangun dari bawah banget itu, ke bawah sampai ke level profesional yang jauh lebih tinggi. Rekomendasi dari mulut ke mulut ya berarti? Betul, instansi pemerintah atau figur publik itu mau datang ke sebuah studio kayu kecil, ya karena rekam jejaknya udah teruji bertahun-tahun sama komunitasnya sendiri. Gila. Ini ngebuktiin ya, kalau inisiatif komunitas yang tulus, ditambah strategi akar rumput yang konsisten, itu bisa nembus tembok industri yang tadinya kelihatan eksklusif banget. Setuju, kesuksesan jangka panjang emang seringkali mulainya dari hal-hal sederhana kayak gini. Rekam jejak yang benar-benar dimulai dari keringat sendiri. Nah, buat Anda yang mendengarkan, ini ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa hari ini. Apa tuh? Kalau sebuah lantai kayu dengan cat logo yang sederhana aja, bisa jadi saksi bisu evolusi dari band remaja sampai ngerjain proyek pemerintah. Iya? Coba perhatiin, ruang fisik apa di sekitar Anda saat ini yang mungkin lagi diam-diam ngukir sejarah pergerakan budaya besar berikutnya?